Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang epidemi penyakit menular menggunakan model SIR sederhana. Jadi, sebuah desa mengalami wabah penyakit dengan total populasi konstan, di mana diasumsikan bahwa total populasi desa tersebut tetap konstan. Ini berarti jumlah kelahiran itu sama dengan jumlah kematian alami. Dalam hal ini, dapat diasumsikan yang pertama, masa inkubasinya singkat. Artinya, penyakit tersebut memiliki masa inkubasi yang singkat, sehingga individu yang terinfeksi segera menjadi menular. Yang kedua, yaitu penyakit tidak fatal. Itu berarti penyakit tersebut tidak menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu kekebalan. Artinya bahwa individu yang sembuh dari penyakit itu memiliki kekebalan permanen dan tidak dapat terinfeksi lagi. Yang keempat yaitu kelahiran dan kematiannya alami. Artinya, ada kelahiran kematian alami dalam populasi, tetapi laju kelahirannya itu sama dengan laju kematian alami, sehingga total populasinya itu tetap konstan. Terus yang berikut adalah ada diagram kompartemen SIR. Nah, diagram ini menggambarkan aliran individu antara kompartemen, di mana S-nya adalah individu yang rentan terhadap penyakit, I-nya adalah individu yang telah terinfeksi dan dapat menularkan penyakit, R-nya adalah individu yang telah sembuh dan memiliki kekebalan. Jadi teman-teman, dalam hal ini dari diagram transfer didapat model SIR-nya dengan total populasi konstan dan memperhatikan adanya kelahiran dan kematian alami. Model matematikanya dari persamaan pertama kita lihat di sini yaitu perubahan jumlah individu rentan S seiring waktu, dari persamaan kedua yaitu perubahan jumlah individu terinfeksi I seiring waktu, dan dari persamaan ketiga itu adalah perubahan jumlah individu yang sembuh R seiring waktu, dengan S plus I plus R-nya itu sama dengan 1. Jadi total populasinya itu dinormalisasi menjadi 1, yang berarti S, I, dan R-nya itu mewakili proporsi populasi di setiap kompartemennya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pengembangan modul SIR. Teman-teman bisa lihat pada slide. Di sini kita punya modul SIR yang memodelkan penyebaran penyakit. Nah, di sini kita punya dua persamaan, yaitu persamaan 4 ini berbicara tentang perubahan jumlah orang yang rentan S dari waktu ke waktu. Terus persamaan kelima itu berbicara tentang perubahan jumlah orang yang terinfeksi I dari waktu ke waktu. Nah, satu lagi teman-teman, kita bisa hitung jumlah orang yang sembuh, yaitu R, dengan rumus R sama dengan 1 dikurangi S dikurangi I. Soalnya total populasi itu dianggap 1 atau 100%. Jadi kalau kita tahu S dan I, kita bisa tahu R. Untuk titik equilibrium dan analisis kestabilan, yang pertama titik equilibrium merupakan keadaan di mana sistem stabil, tidak naik, tidak turun, atau tetap atau konstan. Nah, titik equilibrium sendiri di sini kita peroleh dengan mensubstitusi turunan terhadap waktu sama dengan 0, yaitu ds dt sama dengan 0 dan di dt sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh dua titik equilibrium, yaitu yang pertama titik equilibrium bebas penyakit, yaitu SI sama dengan 1,0. Nah, titik ini menggambarkan kondisi di mana tidak ada individu yang terinfeksi dalam populasi. Yang kedua, titik equilibrium endemik, yaitu S star I star, di mana S star sama dengan mu plus alpha dibagi beta, dan I star sama dengan mu per mu plus alpha dikurangi mu per beta. Nah, pada titik ini penyakit terus ada dalam populasi atau tetap bertahan dalam populasi pada tingkat konstan. Yang berikut untuk menentukan kestabilan pada titik-titik tersebut, kita menggunakan angka reproduksi dasar yang didefinisikan sebagai R0 sama dengan beta per mu plus alpha. Nah, nilai R0 ini mewakili rata-rata jumlah individu yang baru terinfeksi oleh satu individu yang terinfeksi dalam populasi yang rentan. Seluruhnya rentan. Nah, untuk analisis kestabilan sendiri, di sini dilakukan dengan menggunakan matriks Jacobi dari sistem pada titik 1,0 dan bisa terlihat pada slide. Nah, kestabilan titik equilibrium ini ditentukan oleh tanda nilai eigen tersebut, sehingga sehingga di sini kita mendapat dua keadaan, di mana yang keadaan pertama jika R0 kurang dari 1 maka beta kurang dari mu plus alpha. Nah, ini artinya
Kedua nilai Igen bersifat negatif, artinya titik 10 stabil asimptotik yang artinya penyakit akan menghilang dari populasi. Sebaliknya, jika R0 lebih besar 1, maka beta lebih besar mu plus alfa. Nah, titik 1,0 ini menjadi tidak stabil dan akan muncul titik equilibrium endemik yang artinya penyakit akan ada dalam populasi secara konstan. Jadi kesimpulannya, titik equilibrium bebas penyakit stabil jika R0 lebih kecil dari 1, yang artinya jika kita dapat menekan R0 di bawah 1, contoh ketika kita melakukan vaksinasi atau pengurangan laju penularan beta, maka penyakit dapat dikendalikan dan akan menghilang dari populasi. Oke, di sini kita akan membahas tentang slope field, yaitu menggambarkan arah perubahan posisi individu yang rentan dan terinfeksi pada setiap titik waktu. Nah, bisa dilihat bahwa model yang kami gunakan itu bersifat non-linear karena mengandung suku hasil kali SI, sehingga tidak bisa cari solusi analitiknya, maka kami di sini menganalisis secara numerik melalui gambar slope field dan perhitungan titik equilibrium. Oke, di sini kita itu mencari nilai S dan nilai I. Nah, di sini kita memisalkan DLDT itu 0, sehingga kita mengoperasikannya dan mendapatkan nilai S-nya itu adalah mu ditambah alfa per beta. Dan selanjutnya itu kita misalkan I itu 0, ya, titik bebas penyakit, sehingga kita mendapatkan nilai S-nya itu adalah 1. Jadi, titik S, I adalah 1,0. Oke, bisa dilihat pada slide, yaitu nilai I-nya sudah diketahui, yaitu mu dikali beta kurang mu tambah alfa per beta dikali mu tambah alfa. Oke, yang berikut juga adalah reproduksi dasar, di mana jika lebih besar dari 1, maka penyakit itu menyebar, dan lebih kecil dari 1, maka penyakit itu akan hilang. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kasus dengan mu-nya itu adalah 0,02, alfanya itu adalah 0,05, dan betanya itu adalah 0,4. Sehingga kita bisa menghitung titik keseimbangan endemiknya itu adalah untuk nilai S. Kita masukkan nilai yang tadi ke dalam persamaan sehingga mendapatkan hasilnya itu adalah 0,175. Dan untuk nilai I-nya, kita tinggal masukkan nilainya ke dalam persamaan sehingga mendapatkan hasilnya itu adalah 0,236. Jadi untuk titik keseimbangan endemiknya itu adalah 0,175 dan 0,236. Dan untuk nilai RO-nya, kita tinggal masukkan nilainya itu sehingga mendapatkan hasilnya itu adalah 5,714. Nah, di sini nilai R0-nya itu lebih besar dengan 1, artinya penyakit akan menyebar. Oke, di sini kita akan melihat bola arah slope field. Nah, untuk yang horizontal itu adalah S dan vertikalnya itu adalah I. Kita bisa lihat bahwa semakin ke kanan bagian horizontal itu S-nya naik, anak panahnya naik, artinya orang yang rentan terkena penyakit itu naik, menuju I, artinya orang yang terinfeksi juga naik. Tetapi semakin ke kanan, nanti I-nya itu adalah menurun, karena orang yang terinfeksi itu bisa jadi sembuh atau meninggal. Dan di sini mengakibatkan S-nya itu naik karena mungkin ada kelahiran baru. Dan untuk titik S dan titik I itu anak panahnya itu akan menuju sebuah titik endemik di mana penyakit itu tidak akan hilang, penyakit itu akan menyebar dalam jumlah yang konstan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi trayektori ortogonal dari kurva S tambah I sama dengan konstan. Nah, trayektori ortogonal itu dapat diartikan sebagai perpotongan kurva yang saling tegak lurus. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan dan menggambarkan kurva yang memotong kurva S tambah I sama dengan C secara tegak lurus di setiap titik. Nah, langkah awal itu diberikan kurva S tambah I adalah C. Kita turunkan terhadap S, maka kita mendapatkan DI per DS sama dengan negatif 1. Yang artinya, setiap garis dalam kurva mempunyai gradien atau slope konstan, yaitu negatif 1. Nah, langkah yang kedua yaitu kita menentukan slope ortogonal, yaitu jika sebuah garis mempunyai slope M, maka garis yang tegak lurus itu mempunyai slope M tegak lurus itu sama dengan negatif 1 per M. Karena nilai M itu adalah negatif 1, maka M tegak lurus terhadap negatif 1 per negatif 1 sama dengan 1.
Jadi, setiap trayektori ortogonal itu harus memiliki slope atau gradien 1, yaitu memenuhi persamaan DI per DS sama dengan 1. Selanjutnya itu kita menyelesaikan persamaan diferensial untuk trayektori ortogonal, yaitu kita integralkan persamaan diferensialnya DI per DS sama dengan 1, di mana DI-nya adalah DS, maka kita integralkan masing-masing. Integral DI itu sama dengan integral DS, sehingga kita mendapatkan persamaannya itu I kurang E sama dengan K, di mana K itu adalah konstan. Selanjutnya yaitu kurva trayektori ortogonal. Nah, yang pertama garis yang berwarna biru atau garis soul mewakili kurva S tambah I sama dengan C dengan kemiringannya negatif 1. Jadi setiap garis ini turun 45 derajat dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dilihat pada slide. Memiliki makna epidemiologinya, yaitu kurva ini menunjukkan bahwa total proporsi populasi rentan dan terinfeksi itu tetap konstan. Yang kedua, garis putus-putus atau ortogonal yang berwarna orange mewakili kurva I kurang S sama dengan K dengan kemiringannya positif 1. Garis-garis ini naik 45 derajat dari kiri bawah ke kanan atas dan memotong garis biru pada sudut 90 derajat. Bisa dilihat pada slide dengan memiliki makna geometrisnya, yaitu arah pergerakan konstan, yaitu S tambah I sama dengan C itu menggambarkan arah transversal sederhana terhadap sumbu fase. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian eksistensi keunikan untuk menjamin solusi unik. Sistem PDB memiliki solusi yang unik. Kita perlu menerapkan teorema eksistensi dan keunikan lokal atau Pirchat-Lindelöf pada sistem model SIR, di mana do S per do T sama dengan Fs, I sama dengan mu dikurang beta Si dikurang mu S pada persamaan 4. Selanjutnya DI per dt sama dengan Gs, I sama dengan beta Si dikurang lambda tambah mu I pada persamaan kelima. Selanjutnya, teorema eksistensi dan keunikan. Teorema Pirchat-Lindelöf menyatakan bahwa solusi unik lokal untuk suatu sistem PDB orde 1x1 akan eksis jika fungsi Fs, I dan Gs, I serta turunan parsialnya terhadap variabel S dan I kontinu pada domain D yang memuat titik awal S0, I0. Yang pertama, A, syarat kontinuitas atau eksistensi. Fungsi Fs, I dan Gs, I adalah polinomial terhadap variabel S dan I, karena mu, beta, dan lambda adalah konstanta, di mana Fs, I itu sama dengan mu dikurang beta Si dikurang mu S, dan Gs, I sama dengan mu beta Si dikurang lambda tambah mu I. Karena fungsi polinomial kontinu dimanapun, maka Fs, I dan Gs, I kontinu pada seluruh bidang di R2. Oleh karena itu, eksistensi solusi di sekitar setiap titik S, I dijamin. Selanjutnya, untuk menjamin keunikan solusi, turunan parsial pertama dari dan terhadap dan harus kontinu. Yang pertama, di mana turunan parsial F terhadap S, I, di mana do F per do S sama dengan negatif beta I dikurang mu, di mana do T per do I sama dengan negatif beta Si. Yang kedua, turunan parsial Gs terhadap I, di mana do G per do S sama dengan beta I, do G per do I sama dengan beta S dikurang lambda tambah mu. Semua turunan parsial di atas, yaitu do F per do S, do F per do I, do G per do S, dan do G per do I juga merupakan polinomial sederhana terhadap S dan I. Oleh karena itu, semua turunan parsial ini kontinu dimanapun. Karena semua fungsi F dan G beserta turunan parsial pertamanya kontinu pada domain D, di mana pasangan terurut S, I merupakan anggota dari R2, sedemikian sehingga S lebih besar sama dengan 0 dan 1 lebih besar sama dengan 0, maka berdasarkan teorema eksistensi dan keunikan lokal Pirchat-Lindelöf untuk setiap kondisi awal S0, I0, di mana domain fisik model SIR dijamin bahwa solusi untuk sistem PDB untuk setiap kondisi awal S0, I0 di domain fisik model SIR dijamin bahwa untuk sistem PDB eksis dan unik secara lokal.
Sini saya akan menjelaskan materi menerapkan iterasi P-chart untuk aproksimasi IT di awal wabah. Metode ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara aproksimatif merupakan metode pendekatan berurutan. Artinya ini adalah metode iteratif di mana hasil numeric menjadi semakin akurat seiring dengan bertambahnya jumlah kali metode ini digunakan. Metode iteratif P-chart memberikan urutan perkiraan Y1X, Y2X, sampai YKX untuk solusi persamaan diferensial. Sedemikian rupa sehingga ke N diperoleh dari satu atau lebih perkiraan sebelumnya, yaitu YT sama dengan Y0 tambah integral TO sampai T Fx YX dx. A. Persamaan dan kondisi awal. Sistem PDB yang digunakan untuk ST dan IT, teman-teman bisa lihat di slide. B. Formulasi integral P-chart. Persamaan PDB diubah menjadi bentuk integral. Teman-teman bisa lihat di slide. Untuk mencari iterasi ke 1 N-nya sama dengan 1, kita substitusikan IT I0T dan S0T ke dalam rumus integral P-chart. Baik, teman-teman bisa lihat dia punya penyelesaiannya di slide. Nah, hasilnya di sini itu solusi iterasi 1 itu sama dengan I0T sama dengan I0 1 tambah beta kurang gamma kurang mu T. Yang kedua, iterasi 2 N-nya sama dengan 2. Kita substitusikan IT1 I1T dan S0T sama dengan 1 ke dalam rumus integral P-chart. Teman-teman bisa melihat di slide-nya. Dan hasil solusi iterasi keduanya sama dengan I2T sama dengan I0 dari 1 tambah beta kurang gamma kurang mu T tambah 1/2 beta kurang gamma kurang mu kuadrat T kuadrat. Catatannya di sini yaitu iterasi ini adalah pengembangan deret Taylor orde 2 untuk solusi eksponensial IT sama dengan I0E beta kurang gamma kurang mu T yang sesuai dengan pertumbuhan eksponensial pada awal wabah. Dengan demikian, model SIR menunjukkan bahwa penyebaran penyakit bergantung pada RO sama dengan beta per mu tambah A. Visualisasi slope file memperlihatkan arah perubahan jumlah individu rentan dari terinteraksi menuju titik keseimbangan. Sementara itu, trayektori dari kira S tambah 1 sama dengan konstan yang tegak lurus terhadap jumlah populasi.